Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas daerah brutal dalam Mahabharata, di mana daerah ini merupakan daerah kekuasaan Hastinapura namun diperintah oleh kerajaan Magadha. Benarkah belasan tahun kerajaan Hastinapura tidak memperdulikan daerah ini sehingga masyarakatnya harus berjuang hidup sendiri tanpa bantuan Hastinapura? Dan benarkah gara-gara daerah ini Bhisma menghina dan meremehkan Raja Anggakarna hingga Karna bersumpah akan menerima pemahkotaannya setelah dirinya berhasil mensejahterakan daerah brutal ini? Oke, sebelum lanjut mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tak tayang di serial Mahabharata TV Star Plus. Mari kita lanjutkan. Daerah brutal ini adalah daerah Angga. Keadaan daerah ini sangat gersang dan sangat minim adanya air. Nah, saat Karna dinobatkan menjadi raja, pihak Hastinapura menyerahkan daerah Angga kepada Raja Karna. Ritual pengangkatan Raja Karna dimulai dengan mandi susu dan dikalungkan bunga. Saat Kunti memberi tanda di kening Karna dan ingin menceritakan jati dirinya, Bhisma menginterupsi dan memberitahu ke Karna bahwa mimpinya duduk di antara para kesatria telah terpenuhi. Namun, dia harus membuktikan layak dan mampu memerintah di wilayah Angga karena daerah ini adalah daerah yang sangat brutal dan berbahaya. Sebelum pemahkotaan Raja Karna, Bhisma menghina Karna bahwa mimpinya telah terwujud, namun bagaimana memerintah di sana akan menjadi tantangan berat. Bhisma yakin Karna akan bertobat dan menyesal jika pergi ke daerah Angga. Karna lalu berteriak meminta Bhisma menghentikan upacaranya. Karna mengatakan jika dirinya akan menjadi Raja Angga untuk membawa pemerintahan yang baik dan mendapatkan keadilan bagi masyarakat di sana. Bhisma lalu menegaskan jika di sini musuh sangat jelas terlihat dan dikenali oleh dirimu Karna. Namun di daerah Angga tidak demikian. Karna meyakinkan lagi bahwa dirinya telah bertarung dengan musuh yang tak terlihat hampir sepanjang hidupnya. Karna lalu bersumpah bahwa ia sebagai murid guru Parasurama tidak akan mendapatkan dan menerima pemahkotaan sampai dirinya membawa pemerintahan yang baik di daerah Angga. Akhirnya Bhisma mengumumkan pemahkotaan Karna ditunda untuk beberapa waktu. Selanjutnya Karna dan Vrusali berangkat menuju daerah Angga. Di perjalanan Karna melihat dua rute jalan bercabang menuju wilayah Angga. Karna lalu bertanya kepada orang-orang, jalan mana yang menuju ke daerah Angga? Orang itu berlari ketakutan setelah mendengar daerah Angga. Beberapa orang berikutnya yang ditemui malah tertawa mendengar daerah Angga, lalu menunjukkan rute jalan yang benar dan berpesan tidak akan mencari bantuan jika menemui masalah di sana. Nah, di malam hari Karna dan Vrusali tiba di daerah Angga. Penampakan daerah ini terlihat tandus dan kering dan masyarakatnya terlihat kehilangan semangat hidup dan dipenuhi kemiskinan. Saat Karna memberitahukan sebagai utusan kerajaan Hastinapura yang akan memimpin daerah Angga, semua masyarakat berkumpul dan menolak sembari berkata tidak memerlukan seorang raja dari Hastinapura karena selama ini telah dilupakan oleh Hastinapura dan berhasil bertahan hidup sendiri. Daerah Angga memang kekuasaan Hastinapura, namun karena tidak diperdulikan akhirnya diperintah oleh utusan Raja Magadha. Benar saja, tiba-tiba muncul pimpinan mereka. Semua penduduk langsung menyembahnya. Pimpinan itu memperkenalkan diri sebagai wakil kerajaan Magadha yang bernama Danab. Selama belasan tahun ia telah mengambil alih daerah Angga. Danab telah mengikat penduduk dengan perjanjian agar membuat minuman keras yang akan dikirim ke Magadha. Dengan begitu Danab bisa memberikan pasokan air minum untuk penduduk. Benar-benar ini daerah brutal,
di mana penduduk dijadikan budak tahunan dan para penduduk tidak bisa berbuat banyak demi mempertahankan hidupnya. Dengan melihat kejadian inilah Karna berjanji akan membawa perubahan di daerah Angga menjadi makmur, apapun tantangannya yang akan ia hadapi nanti. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.